Shalom saudara terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan bawakan firman tentang pernikahan. Mengapa saya membawa tema pernikahan? Karena saya teryakin dan percaya, bangsa ini kuat, bangsa ini hebat terletak di dalam tangan keluarga. Keluarga yang akan menciptakan generasi-generasi yang luar biasa. Semua bermula dari keluarga. Maka dari itu, sebuah pernikahan yang baik itu, yang benar itu, harus benar-benar dibangun, didasari oleh takut akan Tuhan. Kalau sebuah rumah tangga tidak didasari takut akan Tuhan, hanya didasari oleh cinta saja. Cinta suatu saat bisa hilang, suatu saat bisa lenyap. Tapi kalau didasari oleh kasih Tuhan, maka pernikahan itu akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan langgeng. Memang tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi saya yakin ketika pernikahan itu didasari oleh takut akan Tuhan, bahwa setiap masalah yang dihadapi, setiap badai yang dilalui, pasti akan ada jalan keluar, pasti akan dimenangkan. Maka dari itu, saudara-saudara, pentingnya sebuah rumah tangga sehingga suatu bangsa ditentukan oleh sebuah rumah tangga. Saya akan bacakan firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Di sini dikatakan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Mengapa ditekankan di Alkitab seperti ini? Karena Tuhan ingin bahwa seorang laki-laki itu menjadi imam dalam keluarganya, berdiri teguh tegak berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan Alkitab. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan keluarganya, orang tuanya, sekelilingnya. Karena hanya firman Tuhan yang memberikan jalan keluar untuk setiap masalah yang dihadapinya. Nasihat dari luar kanan kiri boleh, tapi tetap firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupannya. Yang artinya apa? Bahwa seorang suami itu harus mandiri, harus kuat, harus takut akan Tuhan. Sehingga setiap apapun yang dia lakukan, dia akan selalu berkaca pada firman Tuhan. Dia setiap tindakannya, ucapannya, sikapnya, dia akan mencerminkan firman Tuhan. Dia tidak mudah diintimidasi, dia tidak mudah mendengar omongan kanan kiri yang tidak baik. Dia akan bersikap bahwa firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Bahwa setiap nasihat yang datang dari luar, kalau semuanya baik dan sesuai dengan firman Tuhan, dia pasti akan dengarkan. Tapi kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia tidak akan anggap itu semua. Karena apa? Dia berjalan tidak sendiri. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Maka dari itu, bapak-bapak, suami-suami, jangan pernah lupa berdoa dan jangan pernah lewat sehari pun baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan. Seorang laki-laki tugasnya tidak mudah. Mungkin orang melihat seorang laki-laki tugasnya cuma mencari uang. Tapi saudara-saudara tidak tahu, mencari uang itu tidak segampang membalikkan telapak tangan. Kalau kita mencari uang dengan mudahnya saja, banyak cara yang bisa kita lakukan. Tapi seorang laki-laki yang takut akan Tuhan selalu akan berpikir, apakah yang dikerjakannya itu membawa damai sejahtera untuk dirinya, untuk keluarganya, membawa kebaikan untuk dirinya dan keluarganya. Dia akan selalu memprioritaskan keluarganya. Jadi apapun yang dia lakukan, dia akan selalu berpikir, apakah ini baik Tuhan? Apakah ini harus Tuhan? Jadi seorang laki-laki itu tidak mudah. Maka dari itu, sebagai seorang laki-laki, jangan pernah jangan pernah membuang waktu kita, jangan pernah satu hari pun lewat untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Cari wajah Tuhan. Seberapa besar pun masalah yang kamu hadapi, baik masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, datang bawah kaki Tuhan.
karena Tuhan sumber jawaban dari setiap masalah yang dihadapi. Sebagai seorang laki-laki, kamu harus kuat, kamu harus hebat, sehingga kamu menciptakan keluarga yang takut akan Tuhan, mempunyai anak-anak yang takut akan Tuhan. Semua berawal dari seorang imam. Ketika imam dia baik, ketika imam melakukan setiap firman-Nya, maka keluarganya, istrinya, dan anak-anaknya akan diselamatkan. Karena ada seorang suami yang begitu takut akan Tuhan, yang selalu intim dengan Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati.